Kali ini ada pengalaman horor kisah nyata dari salah satu relawan pada masa Covid yang lalu. Dia menjadi relawan di salah satu rumah sakit untuk memakamkan jenazah yang sudah positif kena Covid. Kisahnya memang ini sangat horor dan banyak mendapatkan gangguan-gangguan. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat datang di Duduk Cerita Horor. Kejadian ini dialami oleh seorang lelaki bernama Mas Waris. Namanya ini sudah disamarkan. Dia menjadi seorang relawan di salah satu kecamatan desa di Indonesia. Dia memang sudah menjadi relawan ini sudah dari dulu, sudah lama. Kejadian horor yang dialami oleh Mas Waris ini dia alami sebelum dan sesudah memakamkan jenazah. Lebih tepatnya ketika pandemi ini mulai meluas, mulai menyebar. Malam itu Waris bersama ketiga orang temannya sedang berada di warung kopi yang ada di salah satu desa. Jadi si Waris ini masih suka nongkrong lah dengan teman-temannya. Walaupun dia sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, tapi dia selesai bekerja, dia masih mampir dulu untuk nongkrong-nongkrong bersama teman-temannya. Pukul 2 dini hari setelah dia rasa sudah cukup untuk nongkrong di warung kopi, si Waris ini bukannya pulang langsung ke rumah, tapi dia memilih untuk memancing dulu di sungai yang ada di belakang rumah. Ya, hitung-hitunglah untuk menenangkan diri karena penatnya pekerjaan di siang hari. Jadi selesai nongkrong, pikirannya ini masih stres, masih penat, dia memilih untuk memancing dulu. Lagian juga sungai itu ada di dekat rumah. Jadi siapa tahu kalau dapat ikan waktu memancing pada malam hari itu bisa digoreng nanti di besok hari. Sesampainya dia ini di sungai, dia pun duduk di tempat biasanya dia memancing. Duduk, pasang umpan, langsung melemparkan kail ke sungai dan menunggulah dia di sana. Namun sebelum dia melempar kail ke sungai, dia melihat ada sesosok laki-laki yang ada di seberang sungai sedang merokok. Awalnya memang dia menduga kalau sosok laki-laki itu sedang memancing. Jadi memang dia cuek-cuek saja waktu itu. Ya, kira-kira 5-10 menit berlalu belum ada satupun ikan yang dia dapatkan. Supaya ada aktivitas menunggu, dia pun mengambil rokok dan korek yang ada di sakunya, ya kan. Sambil menunggu mancing ikan paling asik sebat dulu, ya kan. Begitu dia mau pasang rokok, ternyata korek apinya ini tidak menyala. Berkali-kali dia menyalakan korek apinya tidak menyala. Jengkellah dia pada saat itu. Dan dia teringat, dia melihat ada sesosok laki-laki yang ada di seberang sungai sedang merokok. Jadi dia kesana deh untuk pinjam korek api. Dia pun pelan-pelan berjalan di pinggir sungai. Setelah melewati satu jembatan kecil, Waris ini menyadari semakin dia dekat dengan sosok laki-laki tersebut, semakin dia mencium aroma-aroma yang kayak mengganjal di hidungnya. Dia mencium bau yang bau itu biasanya dipakai untuk mengoles kapas mayat. Tapi Waris ini cuek-cuek saja. Dia sudah terbiasa dengan bau-bau kapas yang digosok ke mayat itu karena itu pekerjaan sehari-hari dia. Jadi dia berpikir mungkin saja itu bau-bau yang masih ada di badannya. Karena kan dia belum sampai rumah, belum mandi, dari bekerja langsung memancing. Jadi dia cuek-cuek saja sambil berjalan mendekati sosok laki-laki itu. Tapi semakin dia mendekat, semakin dia mencium aroma itu. Baunya seperti aroma kapur barus. Dan asal baunya itu berasal dari sosok laki-laki yang sedang merokok itu. Sampailah dia di sana sambil ada rokok di tangan, ya kan. Jadi dia bilang, "Permisi mas, bisa pinjam korek apinya mas?" "Oh iya mas, silakan." Sahut laki-laki yang sedang merokok itu. Setelah rokoknya menyala, dia pun berterima kasih kepada bapak itu. "Terima kasih ya mas." Dia pun langsung berbalik. Tapi tiba-tiba di jalan baru 2 langkah ada bunyi kayak ada barang jatuh berasal dari sosok laki-laki itu. Haris pun berbalik badan melihat ke arahnya. Mas kenapa mas?" Mas yang lagi duduk itu bilang, "Sini mas, duduk dulu mas, saya mau bilang sesuatu." Waris pun langsung gimana mas, ada yang bisa dibantu mas? Dia duduklah di sebelah bapak itu. Bapak itu bilang ke Mas Waris, "Gini mas, saya mau mengucapkan terima kasih banyak." Sejenak Waris pun terdiam. "Hah? Terima kasih untuk apa mas? Kan saya yang pinjam korek apinya. Saya yang harusnya berterima kasih kepada mas." Si mas-masnya itu bilang, "Mas Waris, saya Marsudi, masih ingat kan?" Mendengar nama Marsudi, betapa terkejutnya Waris. Kenapa Waris ini terkejut? Karena Marsudi ini yang lagi duduk bersama dia beberapa jam yang lalu. Waris baru selesai memakamkan jasadnya dan dia ada di situ bersama Waris di pinggir sungai dan Waris pinjam korek api ke dia. Jam 2 dini hari dan hanya mereka berdua. Tak lama setelah itu si Marsudi ini langsung berdiri. Dia lihat si Waris sedang duduk.
dan Waris merasakan badannya ini sangat berat sekali untuk bergerak. Dan Waris pun pingsan di pinggir sungai itu dan dia tersadar nanti pada besok harinya. Pagi-pagi sekali baru dia tersadar. Pagi-pagi itu dia pun terbangun di pinggir sungai. Beruntungnya si Waris ini tidak tercebur ke sungai. Kalau dia tercebur, bisa kalian bayangkan dia bangun sudah di mana? Sudah ada di Portugal. Begitu dia sadar pada pagi itu, tidak berpikir lama, dia pun langsung berlari ke arah rumahnya yang memang sudah sangat dekat dari tempat dia memancing. Dia pun langsung masuk rumah, dia buka pintu, kebetulan istrinya ini sedang memasak, kan masih pagi-pagi. Dia pun curhat apa yang terjadi pada dia tadi malam kepada istrinya. Istrinya ini yang bernama Siti awalnya tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Waris. Tapi Siti ini juga pengertian karena memang akhir-akhir ini Waris memang tugasnya sangat sibuk karena korban COVID semakin banyak dan dia sangat kelelahan. Mungkin menurut si Siti, si Waris ini halu kali ya karena memang terlalu capek dalam bekerja. Selesai memasak, si Siti pun langsung mengasih sarapan kepada suaminya Waris. Dia makanlah di situ masih pagi-pagi dan langsung berangkat lagi ke tempat kerja. Dia pun sampai di markas tempat-tempatnya relawan. Dia memakai semua baju-baju APD pelindung. Kalian tahu kan baju-baju zaman COVID itu yang memakamkan jenazah. Putih-putih semua, pokoknya pakai kacamata, masker tebal-tebal, pokoknya seperti astronot lah. Dia pun segera masuk ke ambulans dan langsung menuju ke rumah sakit. Tak terasa memang hari sudah menunjukkan pukul 10 malam. Si Waris ini merasakan kelelahan yang sangat luar biasa. Karena hari itu hampir ada sekitar kurang lebih 10 jenazah yang Waris makamkan. Namun itu tidak mematahkan semangatnya si Waris. Walaupun memang gajinya ini tidak seberapa, tapi tidak menurunkan rasa kemanusiaannya untuk menolong sesama. Mantap sih si Waris ini. Seperti halnya di malam berikutnya, tepat pada pukul 11 malam, rasa ngeri dan mencekam harus dirasakan Waris bersama rekan-rekan kerjanya. Kalian pasti bisa bayangkan kan, pada waktu zaman-zaman 2020, 2021, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, situasinya kan sangat mencekam. Tiap hari itu pasti ada orang meninggal karena COVID. Dan memang para relawan-relawan ini sangat sibuk. Bisa satu hari itu memakamkan sekitar 15 jenazah, 10, paling kuranglah 9 menurut kesaksian dari Waris. Pada malam itu, tepat ketika langkah kaki mereka memasuki area pemakaman, satu pemandangan yang sangat mengganjal harus Waris saksikan sendiri di arah pojok kuburan. Tampak sesosok orang yang berjubah hitam sedang menyaksikan si Waris bersama ketiga orang rekannya sedang memakamkan jenazah. Mendadak angin bertiup semakin kencang dan membawa aroma-aroma kapur barus dan bau aroma bunga Kamboja. Karena bau itu sejenak mereka semua pun terdiam dan hanya bisa saling menatap satu sama lain. Jadi kayak ada yang menggali, ada yang menurunkan tali. Jadi kayak Jadi tanpa bertanya mereka sudah tahu, semuanya mencium bau kapur barus dan bau aroma bunga Kamboja. Walaupun memang mereka semua ini memakai APD masker berlapis-lapis yang sangat tertutup, tapi baunya itu menusuk tajam ke hidungnya si Waris dan teman-temannya. Pada saat itu Waris sedang di atas, posisinya sedang menahan tali. Jadi petinya di bawah, Waris sedang menahan tali. Ada temannya juga di bawah. Kalian tahu tiba-tiba si Waris ini melepaskan tali itu dan membuat peti jenazah menjepit temannya si Joko yang ada di bawah. Waris pun langsung lari meninggalkan rekan-rekannya ini di pemakaman itu. Kalian tahu apa yang membuat si Waris ini langsung berlari dan meninggalkan teman-temannya? Kalian tahu apa? Karena si Waris ini melihat sosok orang yang berjubah hitam itu mengangkat parang tinggi-tinggi ke atas sambil menatap Waris. Dia pun menebas kepala perempuan yang tepat ada di depannya. Lokasi di kuburan sedang memakamkan mayat. Berat-berat peti ditahan pakai tali. Kalian menghadap ke kanan. Dia mengangkat parang dan menebas kepala perempuan. Siapa yang tidak takut? Waris ini langsung melepaskan talinya. Temannya ini berteriak di bawah. Dia tidak peduli, dia pun langsung lari ke sana. Si Waris ini memilih untuk balik lagi ke markasnya menggunakan jasa ojek online. Langsung begitu dia tiba di sana, dia membersihkan diri dan langsung pulang ke rumah. Karena memang si Waris ini panik. Sesampainya di rumah, dia pun langsung membaringkan badannya karena memang hari itu sangat melelahkan. Baru saja si Waris ini mau tidur, handphonenya berdering. Terlihat dari handphonenya, Joko menelpon. Riz, kenapa kamu lari tadi, Riz? Maaf Jok, maaf banget Jok. Kamu gimana sekarang Jok? Gimana?
Ada luka nggak? Minta maaf ya Jok. Aman Riz, untung aja tadi ada Doni yang nahan talinya. Kamu sih langsung pergi. Aduh maaf banget ya Jok, nanti besok aku ceritain deh. Malam itu si Waris ini tidur tidak tenang, seperti ada yang memperhatikan dia saat tidur. Karena semenjak dia menjadi relawan di masa pandemi, si Waris ini memutuskan untuk tidur berpisah dengan istri dan anaknya karena takut akan kena COVID. Istri dan anaknya tidur di rumah orang tuanya. Satu hal yang menjadi kebiasaan Waris ini, dia selalu terbangun pada saat malam hari untuk buang air. Dia pun terbangun tapi kayak masih kumpul-kumpul nyawa. Jadi dia kayak terbangun masih di tempat tidur dan dia melihat ke arah jam pukul 2 dini hari. Si Waris pun langsung ketakutan, tapi karena dia sudah tidak tahan untuk menahan rasanya untuk ke belakang buang air besar, terpaksa Waris ini memutuskan untuk buang air besar di belakang karena memang sudah tidak dapat tertahan lagi. Kalian bisa bayangkan tengah malam sudah rasa berak harus ditahan. Oh Tuhan, apakah mana yang lebih besar, rasa berak atau rasa takut? Dan pada waktu itu rasa beraknya Waris lebih besar daripada rasa takutnya. Sunyi dan hening Waris rasakan pada malam itu. Hanya suara serangga kecil yang mewarnai malam itu dia sedang BAB. Begitu dia sudah mulai selesai dan dia mau kembali ke kamarnya, disitulah kejanggalan terjadi. Si Waris ini terkejut dan terdiam ketika dia melihat pintu rumah belakang yang terhubung ke arah halaman terbuka lebar. Matanya pun langsung spontan melihat sekeliling yang ada di dapur itu. Jadi kayak, hah? Terbuka. Si Waris ini langsung berprasangka ada yang masuk ke rumah. Dia pun memikirkan itu adalah istrinya, si Siti. Jadi dia panggil-panggil nama si Siti. Siti, Siti, Siti. Namun tak ada jawaban sama sekali. Dia pun melangkah ke arah pintu itu dengan niat untuk menutupnya kembali. Tapi begitu dia mau memegang handle pintunya, seketika angin kencang bertiup membawa aroma-aroma kapur barus dan aroma-aroma bunga Kamboja. Dia pun langsung merinding sambil mengingat kembali kejadian yang terjadi di pinggir sungai kemarin. Dia trauma dengan bau itu dan dia mencium bau itu kembali pada malam itu di pukul 2 dini hari selesai boker. Tapi sayang, dengan sekuat tenaga si Waris ini menarik handle pintu itu. Pintu itu tidak tertutup. Pintu itu seperti tertahan di benda yang sangat berat. Jadi kayak tidak mau bergerak pintu itu. Waris pun sempat terdiam dan bingung sambil ketakutan karena ini kejadian ini di luar nalar. Dia pun berpikir pasti ada orang yang menahan di seberang pintu. Dia pun keluar, tapi kosong melompong, tidak ada orang dan tidak ada benda-benda yang berat yang menahan pintu itu. Waris pun semakin penasaran, bingung dan ketakutan. Namun ketakutan dan penasarannya hilang ketika dia mendengar ada suara lembut dari arah belakang rumah. Suara yang lembut itu berasal dari sosok perempuan cantik berambut sepinggang. Sosok perempuan itu sambil menggendong anak dan memanggil nama Waris. Jadi kayak Waris, Waris, Waris. Coba kalian bayangkan tengah malam di belakang rumah itu hutan. Dia panggil nama kau sambil gendong anak berbaju putih. Waris, Waris, mana pintunya tidak bisa ditutup. Pada saat itu juga tubuh Waris ini seakan-akan mati rasa. Mau lari seperti tidak bisa. Waris ini pun langsung berlari ke arah rumah dan dia tidak menutup pintu itu lagi. Dia bilang, bodoh amat, lari sekencang-kencangnya ke dalam rumah. Dia sangat ketakutan sampai bajunya ini basah dengan keringat. Karena pada saat itu si Waris ini tidak mau lagi mendengar kata terima kasih dari orang-orang yang dia sudah makamkan. Dan uniknya lagi, kejadian-kejadian yang menakutkan ini hanya dialami oleh Waris. Rekan-rekannya sesama relawan tidak mengalami hal yang dialami oleh Waris. Ini aneh. Sebelum si Waris ini memutuskan untuk berhenti menjadi relawan dan menjadi pengusaha di rumah sendiri, ya bukan tanpa sebab si Waris ini memilih untuk berhenti menjadi relawan karena dia ingin tiap hari berada dekat dengan istrinya, tiap hari berada dekat dengan anaknya. Dia ingin ada waktu lebih bersama keluarga. Makanya si Waris ini memilih untuk membuka usaha sendiri di rumah. Pada sore itu, tepat pukul masih terang jam 4 sore, Waris bersama 3 orang rekannya pergi untuk memakamkan jenazah yang ke-15 pada hari itu. Kalian bisa bayangkan, jam 4 sore dia sudah makamkan
memakamkan jenazah yang ke-15 bersama teman-temannya. Bagaimana rasa kelelahan yang sangat besar yang dialami oleh Waris. Begitu sampai di sana, mereka pun langsung disambut oleh satu sosok perempuan. Perempuannya itu pun langsung menyambut mereka dengan, sini Pak, halo Pak, selamat sore. Ini Pak, di sini tempatnya Pak. Silakan Pak. Si Waris ini melihat sosok perempuan itu seperti ada yang mengganjal. Lagi-lagi dia kayak merasa kok sosok perempuan ini baru saya lihat pada hari itu. Karena perempuan itu baru si Waris ini lihat selama dia menjadi relawan. Tapi si Waris bilang paling ini orang kerja baru di TPU tersebut. Begitu si Waris dan rekan-rekannya selesai memakamkan jenazah, ketika tanah sudah mulai tertimbun rapi, keluarga korban membawa foto dari orang yang sudah mereka makamkan. Dan si Waris terkejut ketika dia melihat foto itu adalah sosok wanita tadi yang menyambut mereka. Kalian bisa bayangkan, ternyata wanita tadi yang menyambut mereka adalah korban yang sudah mereka kuburkan. Jadi seperti korbannya menunjuk sendiri tempat di mana dia akan dimakamkan. Jadi kayak sini mas, sini mas, sini mas. Padahal dia itu sendiri yang ada dalam peti. Yang menyadari itu hanyalah si Waris dan rekan-rekannya, dan mereka pun hanya bisa menatap satu sama lain dan hanya bisa tersenyum kepada keluarga dan mengucapkan turut berduka cita. Mulai dari kejadian yang terakhir itu, si Waris memilih untuk membuka usaha sendiri di rumah dan hidup bersama istri dan anaknya. Begitulah kisah dari Mas Waris, seorang relawan yang sangat rela mengeluarkan tenaganya untuk membantu sesama kita manusia pada saat masa COVID yang lalu. Jadi ini ada cerita horor, ada cerita menginspirasi juga ya. Kalau kalian ada cerita-cerita horor lainnya bisa kalian ceritakan di kolom komentar atau di email yang ada di deskripsi di bawah. Kalau ada request lainnya bisa kalian request juga di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.